Di sebuah kota kecil nan damai hiduplah seorang gadis lugu bernama Mary Meadows, di mana hari itu ia nampak berjalan-jalan santai di lingkungan tempat tinggalnya. Tak disangka penampilan klasik seperti itu membuat seorang pria tua genit menggodanya. Meadow pun nampak berusaha tetap santun, mengingat usia pria tersebut jauh lebih tua darinya. Hey, why don't you and I get some lunch? No, thank you. I prefer to read sign. Namun candaan kotor yang mulai keluar dari mulut Pak Tua itu membuat Meadow kesal dan mengacuhkannya. Dan tak disangka-sangka, si bapak tua malah menodongkan senjata sambil meminta Meadow masuk ke mobilnya. Get in. Get in. Are you threatening me? Meadow tak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia malah mengeluarkan pistol kecil dari dalam tasnya dan menembak Pak Tua tersebut. Toodaloo. Anehnya Meadow masih terlihat begitu tenang. Ia pun meninggalkan pria malang itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setibanya di rumah, Meadow menelpon ibunya. Meadow terdengar menceritakan kegiatannya hari ini. Di situ Meadow juga bercerita kalau ia baru saja diterima bekerja sebagai guru pengganti di sebuah sekolah dasar. Di situ juga terlihat Meadow mengencangkan skrup plat besi yang ia pasang di bawah sepatunya. Low income, racially mixed. Run the charm school and as soon as... Well, I guess I should let you... Keesokan harinya Meadow terlihat memberikan pelajaran pada anak-anak didiknya. Satu siswi yang bernama Heather nampak tak memperhatikan pelajarannya. Meadow lalu menghampirinya di mana ternyata anak itu merindukan ibu guru lamanya yang bernama Mrs. Dot. Meadow pun mengatakan kalau ia kini yang akan menggantikan Mrs. Dot karena Miss Dot saat ini sakit keras. Tapi semua itu percuma karena Heather masih tetap terlihat murung. Sepulang mengajar, Meadow menghabiskan waktunya dengan berkebun. Di situ ia disapa tetangga sebelah yang bernama Nyonya Port. Mereka pun kemudian berbincang di mana terungkap kalau Meadow baru 5 bulan tinggal di kota tersebut. Melihat kecantikan Meadow, Nyonya Port berniat menjodohkan Meadow dengan anak laki-lakinya. Tapi sayangnya, Meadow mengatakan kalau ia masih ingin sendiri. Di saat yang sama, tangan Meadow berdarah karena tertusuk duri mawar. Sekilas Meadow kemudian teringat akan masa kecilnya yang pernah kejatuhan darah di sepatunya. Careful, Keesokan harinya Meadow menepi sembarangan karena ia hampir melindas seekor katak. Hal itu membuat seorang petugas bernama Sheriff Mike menghampirinya. Saat ingin menilang Meadow, Mike kaget melihat Meadow berbicara dengan katak tersebut. Tapi karena terpesona dengan kecantikan Meadow, Mike mengabaikan keanehan tersebut. Ia juga bahkan tak jadi menilangnya. Meadow pun dibebaskan setelah ia menyebutkan namanya. Morning this time, Miss... Meadows. Can I ask where you're from? Toodaloo, Sheriff. Karena masih penasaran, Mike pun mendatangi Meadow ke sekolah. Di sana Mike memberikan sebuah buku dan memberanikan diri mengajak Meadow berjalan-jalan. Dan Meadow pun nampaknya tak keberatan dengan tawaran tersebut. Di sana mereka pun kemudian berbincang banyak. Saat ditanya perihal pelajaran di sekolah, Meadow mengatakan kalau ia mengajarkan anak didiknya untuk menjadi pemberani. Keberanian baginya sangatlah penting, terlebih saat mereka berada di situasi yang sangat sulit. Meskipun harus melanggar aturan, bagi Meadow itu bukanlah masalah. Okay to break the rules sometimes. Tell your kids that? That it's okay to break the rules sometimes? Remind them of their goodness. I like that. Singkat cerita, Mike rupanya mengajak Meadow ke taman. Di sana juga terungkap kalau ternyata Mike memiliki hobi bermain musik. Hal itu pun mendorong Meadow menunjukkan hobi menarinya. Dan di luar dugaan, Mike rupanya juga hobi menari. I'm not that good. Setelah kembali ke sekolah, Mike memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya pada Meadow. Tapi sepertinya Meadow terlalu polos untuk mengerti apa itu artinya cinta. Saat kembali ke rumah, Meadow melihat Nyonya Pot memasang jeruji besi pada semua jendelanya.
Saat ditanya, ia mengatakan kalau LP setempat membebaskan tahanan sekitar 2.000 orang karena lembaga mengalami over kapasitas. Nyonya Pot meminta Meadow memasang jeruji pada jendelanya. Selain itu, ia juga mengingatkan Meadow agar tak mengenakan pakaian mencolok seperti itu karena bisa saja itu mengundang kejahatan. Akan tetapi, Meadow menolak dan mengatakan kalau ia tak pernah takut dengan semua itu. I dare say I am neither. Make yourself a target. Don't change my style for anyone. Hari berikutnya saat Mike ke gereja, tak sengaja ia melihat Meadow yang ikut menjadi paduan suara. Dan beberapa saat kemudian, Meadow pun menemui Mike. Di sanalah Meadow mengatakan kalau ia kini menerima cinta Mike. Hello, Sheriff. Miss Meadows? You kept your promise. Still taste your kiss. Disitulah untuk pertama kalinya Mary Meadow merasakan apa yang namanya cinta. Keesokan harinya nampak Meadow membawa anak-anak ke taman. Di situ ia pun kaget karena Heather dan yang lain mengatakan kalau mereka mulai menyukai Miss Meadow. Hal itu membuat Meadow sangat senang dan hari itu ia mentraktir hotdog untuk semua anak-anak. Meadow lalu ke restoran yang hanya beberapa blok dari taman. Namun setibanya di speaker pemesanan, Meadow tak mendapatkan respon dari pelayan resto. Like to order 16 top dogs, please? Hello? Meadow lalu masuk dan kaget ternyata restoran tersebut sedang dirampok. Semua pelayan dan customer telah ditembak mati oleh si rampok. Saat si rampok membidik Meadow, Meadow langsung menembak mati rampok tersebut. You'll waste innocent taxpayers' dollars, and that is so not an option. Setelah menutup wajah satu korban, Meadow kembali ke taman. Dan sebagai gantinya, ia mentraktir es krim untuk anak-anak. Heather lalu menghampiri Meadow. Ia mengatakan kalau ia tahu apa yang barusan Meadow lakukan. Tapi Meadow berpura-pura tak mengerti. Sampai Heather mengatakan kalau ada noda pada rok Meadow. I can keep a secret, Miss Meadows. Put something on your dress, Miss Meadows. I dislike that. Meadow lalu menghampiri anak-anak yang sedang mengagumi anak anjing milik si penjual es krim yang bernama Skyler. Si Skyler pun merasa sedikit tersinggung ketika Meadow melarang anak-anak berbicara dengan orang asing. Tak berselang lama kejadian di resto tersebut sampai ke telinga petugas. Danny, asisten Mike, memberikan sketsa wajah pelaku pembunuhan di resto. Saat melihatnya, Mike pun terlihat kaget karena sketsa tersebut mirip dengan Meadow. Dari raut wajahnya, nampak Mike berpikir kalau sketsa tersebut pasti keliru. Untuk memastikannya, Mike menemui Meadow. Meadow yang saat itu sedang memotong-motong roknya yang bernoda darah, berusaha mengulur waktu agar Mike tak masuk ke dalam. Akhirnya Mike pun meminta waktu untuk berbicara. Disitulah Mike menceritakan pembunuhan di resto. Dan di situ ia pun terlihat kaget mendengar Meadow mengatakan kalau perampok tersebut pantas mati. Shooting near the school today. The alleged shooter was killed also. Excellent. That's a good thing? Yeah. Di situ Mike mencoba mengkonfirmasi kalau seorang penjual es krim mengatakan kalau Meadow ada di tempat kejadian. Meadow pun mengatakan kalau ia memang di situ, tapi ia pergi setelah tak mendapatkan respon dari resto. Mike sepertinya mampu melihat kalau pertanyaan itu membuat Meadow gelisah. Saat ditanya apakah Meadow menyembunyikan sesuatu, Meadow malah mencium Mike. There's something you're not telling me. There are a lot of things I'm not telling you, Sheriff. Okay. Meadow pun mengalihkan pembicaraan tentang para napi yang dibebaskan negara. Ia pun meminta Mike mengecek apakah ada jebolan napi yang tinggal di lingkungannya. Dan rupanya hal itu mampu membuat Mike pergi. Uncomfortable. Okay. Nothing's happened? I'll look into it. Beberapa hari kemudian Meadow terlihat berada di sebuah klinik di mana ternyata dokter mengatakan kalau Meadow positif hamil. Tentu saja hal itu membuat Meadow tersentak kaget sekaligus gembira. Sepulang dari klinik, Meadow tak sadar melewati rumah Skyler. Meadow pun mempercepat langkahnya agar tak terlihat oleh Skyler. Di sore harinya, Mike memberikan Meadow foto Skyler. Di situ Mike mengatakan kalau Skyler adalah residivis pelecehan anak yang juga dibebaskan saat program pembebasan napi. Meadow pun mengatakan kalau Skyler tinggal di lingkungannya. I've seen him walking with his dog.
Convicted of felony child abuse. And then there's my volunteer. Disitulah kemudian Meadow mengungkap kalau dirinya saat ini tengah hamil. Tentu saja hal itu membuat Mike kaget sekaligus gembira. Tak membuang waktu, saat itu juga Mike meminta Meadow menjadi istrinya. I want you to marry me. Yes. I'll take care of you and this child. Di situ Mike berusaha menanyakan perihal ibu Meadow, tapi entah kenapa Meadow enggan bercerita tentang orang tuanya. Hari berikutnya Meadow kembali menelpon ibunya. Di situ ia menceritakan perihal kedekatannya dengan Mike. Meadow juga menceritakan mantan napi yang kini tinggal di lingkungannya. Hal itu membuat si ibu mengingatkan kembali agar Meadow berhati-hati. Disitulah kemudian terungkap kalau ada kerabat Meadow yang menjadi korban kriminalitas. Perkataan si ibu membuat Meadow terdiam. Terlihat kemudian sebuah flashback yang memperlihatkan Meadow kecil yang tengah menangis sambil duduk menyendiri di depan rumahnya. Di saat yang sama, lamunan Meadow disadarkan oleh gonggongan anjing milik Skyler. Hal itu membuatnya merasa cemas akan keberadaan Skyler di lingkungannya. Hari itu juga Meadow menemui Skyler di rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Skyler kaget sekaligus besar kepala. Ia pun berpikir kalau Meadow menyukainya. Skyler pun menyambut kedatangan Meadow dengan penuh sukacita. Ia masih tak percaya dirinya yang berlabel mantan napi kedatangan seseorang semacam Miss Meadow yang bahkan ingin minum teh bersamanya. Saat jamuan telah siap, disitulah baru Miss Meadow mengungkap kalau kedatangannya untuk memperingatkan Skyler agar ia tak berbuat macam-macam di kota tersebut, apalagi sampai mendekati anak-anak didiknya. Meadow mengatakan kalau Skyler bisa terbunuh jika ia melakukan hal tersebut. Skyler nampak tersentak mendengar peringatan Meadow. Saat ditanya, Meadow mengatakan kalau ia sendirilah yang akan membunuh Skyler. You will be killed. Who's going to kill me? I am. You, Miss Meadows. Skyler berpikir kalau Meadow bergurau, akan tetapi Meadow terlihat benar-benar serius. Skyler pun mulai kesal mengetahui kalau kedatangan Meadow bukanlah untuk beramah tamah. Skyler pun semakin sakit hati ketika Meadow mengacukan niatnya untuk memperkenalkan diri. Skyler. Skyler nampak benar-benar kesal. Rasa suka pun berubah menjadi benci. Namun Skyler berusaha bersabar karena ia merasa saat itu bukan saat yang tepat. Hari berikutnya saat Meadow tengah mengajar di kelas, tiba-tiba saja anjing Skyler muncul di jendela. Tentu Meadow merasa kesal, terlebih saat ia melihat Skyler juga di situ. Ia pun sempat berpikir kalau Skyler mengincar anak-anak didiknya. Di saat yang sama Meadow melihat anak yang bernama William begitu murung. Saat ditanya perihal memar di wajahnya, William mengatakan ia terbentur tembok. Di saat yang sama terdengar lonceng gereja berbunyi. William pun tersentak dan mengatakan kalau ini tanda panggilan dari pendeta Peter dan ia harus segera menemuinya. I have to prepare to be there. He doesn't like it if I'm late. Merasa ada yang janggal, Meadow pun menyusul ke gereja. Mendengar suara William di ruang Pak Pendeta membuat Meadow mendobrak pintu. Disitulah ia pun kaget saat melihat pendeta Peter tengah melakukan hal tak senonoh pada William. Tanpa banyak bicara, Meadow pun langsung menembak Pak Tua tersebut. You touch him! Hari berikutnya Meadow dikagetkan dengan suara gaduh di kamarnya. Ia pun melangkah pelan dan mengambil pistolnya. Akan tetapi ternyata yang ada di dalam adalah Heather. Heather mengatakan kalau ia masuk dari jendela dan tujuannya ke sana karena ia ingin meminta agar ia diizinkan menjadi penabur bunga di pernikahan Meadow nanti. Tak cuma itu, ternyata kedatangan Heather rupanya ingin mengungkap sebuah rahasia. Kalau ia melihat sendiri ibu guru Meadow menembak perampok di resto hotdog. Dog. I forgot to show my hot dog. I saw you kill that man. Tentu saja Meadow kaget mendengarnya.
Namun Meadow kemudian sedikit tenang karena Heather meyakinkannya kembali kalau itu akan menjadi rahasia kecil mereka. Setelah Heather pulang, Meadow menelpon ibunya. Sambil menangis, Meadow menceritakan kalau ia takut jika polisi sampai menangkap dirinya. Ia tak tahu apa jadinya jika ia dipenjara. Meadow pun terpaksa bercerita kalau saat ini ia tengah mengandung. Disitulah kemudian terungkap kalau aksi main hakim sendiri Meadow ditanamkan sedari kecil oleh ibunya sendiri. Karena si ibu merasa polisi tak selalu ada saat ia membutuhkannya. I'm gonna have a baby. I'm scared. I might call the police. Mary. Saat Meadow menangis, sebuah flashback pun muncul, di mana saat itu Meadow kecil bersama ibunya tengah menghadiri pernikahan seorang kerabat. Tetapi tiba-tiba seorang kriminal menembaki pengantin, begitu juga para undangan. Ibu Meadow pun akhirnya ikut menjadi korban kala itu. Lost to another act of your pride and joy. Di saat hari pemakaman itulah Meadow bertekad akan membunuh siapapun yang berbuat jahat. Selain itu, di sanalah kemudian terungkap kalau ternyata percakapan Meadow dan ibunya selama ini hanya ada dalam khayalan Meadow sendiri. Mom, I miss you. Di tempat berbeda, Danny memberikan kabar tentang kematian pendeta Peter pada Mike. Tak hanya itu, Danny juga menyerahkan plat besi yang ia temukan di gereja. The truck driver, the top dog kid, 25 caliber short barrel pistol, same gun. And now the priest. Tentu saja hal itu membuat Mike semakin yakin kalau pelakunya adalah calon istrinya. Karena ia masih ingat Miss Meadow melapisi sol sepatunya dengan pelat besi. Those on your shoes? Yeah. Hari itu juga Mike menemui Miss Meadow. Di situ awalnya mereka berbincang mengenai pernikahan mereka. Tapi akhirnya Mike kehilangan kesabaran dan mengeluarkan plat besi tersebut. I've been looking all over for this. Where did you find? Meadow pun kaget dan menanyakan di mana Mike menemukan plat besi itu karena ia memang sedang mencarinya. Dengan singkat, Mike mengatakan kalau ia menemukannya di gereja. Dan ucapan tersebut membuat raut wajah Meadow berubah. Where did you find it? Is that the church? Mike menghampiri Meadow yang nampak salah tingkah. Disitulah Mike mengatakan kalau ia telah mengetahui semuanya. Mike pun berjanji akan melupakan itu semua dengan syarat Meadow harus menghentikan semua itu. Meadow rupanya tak bisa menjanjikan apapun pada Mike. Hal itu membuat Mike bingung apa yang membuat Meadow seperti itu. Mike mengatakan kalau Meadow tak menghentikan semua itu mereka akan menikah di penjara. Dan Meadow harus mendekam di penjara di masa kehamilannya. Meadow pun kemudian tersentak saat teringat akan kandungannya. Ia pun menangis dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. If you keep doing this, we're gonna get married in federal prison. If you stop, I can bury this. Promise me? Singkat cerita, hari pernikahan Meadow dan Mike pun tiba. Pagi-pagi sekali Mike sudah di gereja ditemani Danny sahabatnya. Sementara Meadow masih berhias ditemani oleh Heather. Di situ Heather mengatakan kalau penampilan Meadow perlu tambahan bunga mawar. Heather pun keluar untuk mengambil bunga di kebun. Namun beberapa saat kemudian Meadow merasa aneh karena Heather tak kunjung datang. Di saat bersamaan ia juga mendengar gonggongan anjing Skyler. Sontak Meadow langsung berlari ke rumah Skyler dan mendapati Heather di sana. Saat melepas ikatan Heather, Skyler muncul dan mengancam akan membunuh Meadow. I got you, sweetie. Legs? Oh well. Sementara itu di gereja semua undangan sudah berkumpul. William yang ada di situ mengatakan kalau Miss Meadow tak biasanya terlambat seperti itu. Tentu saja hal itu membuat Mike mulai khawatir. Sementara itu Skyler bukan cuma jahat tapi ia juga sedikit kurang waras. Ternyata ia membawa Meadow dan Heather ke sana karena ia ingin menjadikan mereka berdua murid-muridnya. Sejak lama rupanya Skyler memang bercita-cita menjadi pengajar. Saat Skyler lengah, Meadow berhasil melepas ikatannya dan memukul Skyler.
Sayangnya Skyler berhasil menarik Meadow ke dalam saat mereka ingin kabur. Meadow kemudian dipaksa duduk dan mendengar ocehan Skyler yang menyebut mereka berdua sama-sama gila. Skyler pun mengajak Meadow menemui sahabatnya yang berprofesi sebagai seorang psikiater. Sementara itu, Heather dalam pelariannya berhasil bertemu Mike. Meadow menolak, dikatakan sudah tak waras. Ia lalu mencoba mengambil tas kecilnya, tapi Skyler malah lebih dulu meraihnya. Doing such a fuss. No! Skyler mengatakan kalau Meadow tak akan mampu menyelamatkan dunia karena saat ini ia sendiri tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di saat Skyler akan menarik pelatuk, Mike datang dan langsung menembak kepala Skyler. You can save the world. Mike mengatakan kalau sekarang sidik jari Skyler ada di pistol tersebut, sehingga dialah yang akan diduga sebagai pelaku pada 3 pembunuhan sebelumnya. Mereka pun akhirnya meninggalkan rumah Skyler dan kembali ke gereja. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan momen bahagia di mana Meadow dan Mike kini telah hidup bahagia bersama si buah hati. Tapi nampaknya Meadow masih belum bisa melepaskan hobinya sebagai pembasmi kejahatan. Malam itu juga Meadow berpamitan untuk melakukan tugasnya. Mommy has to go. Be careful. Toodaloo. Meadow pun nampak keluar rumah dan berjalan dengan tenangnya. Dan film pun selesai. Jadi apa yang Mary Meadow lakukan adalah bentuk kekesalan atas perilaku orang-orang jahat di kotanya. Karena akibat ulah para penjahat itu, Mary Meadow harus kehilangan sosok seorang ibu di usianya yang begitu muda. Karena itulah ia bertekad menghabisi orang-orang jahat terutama yang ada di sekitarnya, dengan tujuan membuat lingkungannya sendiri menjadi tempat aman bagi dirinya dan juga masyarakat sekitarnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.